perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Perekonomian Indonesia sejak dulu hingga kini mengalami dinamika dan sejarah yang panjang, termasuk pada masa awal kemerdekaan. Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan secara garis besar mengalami periode sulit. Derajat Juandoro dan DKK dalam sejarah Bank Indonesia periode 1945 sampai 1959-2005 menjelaskan kondisi ekonomi yang juga dikatakan mengalami kemendekan pada masa itu terjadi baik secara mikro maupun makro. Situasi tersebut diperburuk oleh pergantian pemerintah dari masa kolonial ke republik yang memerlukan berbagai penyesuaian. Pada masa ini, kondisi politik Indonesia belum stabil. Jeda. Pasca proklamasi kemerdekaan, Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah pada sekutu di akhir Perang Dunia II. Di samping itu, Indonesia juga masih menghadapi tentara sekutu dan Neutralities Indies Civil Administration alias NICA. Upaya mempertahankan kemerdekaan baik melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi masih harus dilakukan. Terjadinya masalah sosial di Indonesia juga terus menghambat dalam membentuk alat kelengkapan negara. Berbagai tantangan yang dialami Indonesia sebagai negara baru ini menghambat pemerintahan Republik untuk bergerak cepat dan membenahi perekonomian. Buruknya ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang disebabkan oleh situasi politik nasional saat itu. Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Buruknya ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang menyebabkan oleh situasi politik nasional saat itu dipengaruhi oleh 3 faktor berikut, yaitu 1. Terjadinya inflasi tingkat tinggi. Tidak stabilnya kondisi politik menyebabkan Indonesia mengalami inflasi tingkat tinggi atau yang disebut dengan hiperinflasi. Yang kedua, adanya blokade ekonomi dari kolonial Belanda. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan menutup akses perdagangan Indonesia, baik ekspor maupun impor pada tahun 1945. Akibatnya produksi buatan Indonesia tidak dapat dikirim ke luar negeri. Barang-barang yang tidak dapat diekspor bahkan banyak yang kemudian dimusnahkan. Ya, selain itu karena akses masuk juga ditutup, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan akibat kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Kemudian kondisi tersebut semakin mempengaruhi keadaan perekonomian Indonesia sekaligus membuat rakyat menjadi gelisah. Ketiga, adanya kekosongan kas negara. Kas kosong negara disebabkan karena pajak dan bea masuk yang belum ada masa itu. Sementara kebutuhan pengeluaran negara semakin bertambah. Di situasi tersebut, pemasukan pemerintah hanya bergantung pada produk pertanian. Adanya didukung pemerintahan Indonesia terhadap bidang pertanian, membuat ekonomi kala itu masih bertahan meski kondisinya terbilang buruk. Ekonomi pada awal kemerdekaan. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk memulihkan keadaan. Berikut merupakan upaya tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Ansyi Rahman dalam Sejarah Indonesia 2020. 1. Melakukan hubungan dagang dengan luar negeri. Indonesia membuka hubungan perdagangan langsung ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk membangun diplomasi dengan berbagai negara. Yang kedua, melakukan diplomasi beras ke India. Pada 1946, Indonesia mengirimkan beras kepada India yang tengah mengalami krisis kelaparan. Timbal baliknya, India memberikan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan Indonesia pada saat itu. Secara politis, pertukaran ini bukan sekadar pertukaran barang, melainkan bentuk pergaukan pada eksistensi Republik Indonesia sebagai negara baru. 3. Melaksanakan program pinjaman nasional. Pada dasarnya, program pinjaman nasional pada awal kemerdekaan ditujukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia. 4. Melaksanakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dilakukan dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti hambatan produksi dari distribusi makanan. Adapun konferensi ini melibatkan para pakar, mencangkup cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran masa itu, yakni Darmawan Mangunkusumo. 5. Membentuk Badan Perancangan Ekonomi, Planning Board. Ekonomi dibentuk untuk mendorong Indonesia supaya membuka diri terhadap pemahaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun luar negeri. 6. Rekonstruksi dan
rasionalisasi angkatan. Ini mengurangi beban negara di bidang ekonomi sekaligus untuk meningkatkan efisiensi. Program ini meliputi penyempurnaan administrasi negara dan angkatan perang. 7. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Pembentukan PTE ditujukan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar pengusaha memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Organisasi perdagangan ini juga diperuntukkan mendorong persatuan yang kuat antar pedagang sehingga mampu. 8. Membentuk kebijakan tentang Wayang Republik Indonesia atau ORI. ORI diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia mulai 30 Oktober 1946 sebagai identitas dan bentuk kedaulatan ekonomi, serta salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami hiperinflasi. ORI diterbitkan untuk menggantikan mata uang yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah Belanda dan Jepang. Kebijakan ini sekaligus mencakup larangan untuk menggunakan mata uang lain.